cengkram kawat terlebih dahulu. Cengkram kawat ini digunakan untuk gigi tiruan sebagian lepasan yang menggunakan akrilik. Nah, apa saja syaratnya? Cengkram kawat itu biasanya akan membentuk kontak garis dengan gigi. Kemudian cengkram kawat itu harus pasif dan tidak boleh menekan. Kemudian ujung jari dari cengkram kawat itu tidak boleh menyentuh gigi tetangganya dan tidak boleh tajam. Kalau tajam harus dibulatkan terlebih dahulu agar tidak menyebabkan trauma pada pasien. Kemudian tidak boleh ada lekukan bekas tang pada cengkram. Lekukan bekas tang ini dapat menyebabkan cengkram mudah patah karena sudah ada deformasi terlebih dahulu pada cengkram tersebut. Kemudian selanjutnya, oklusi dan artikulasi itu tidak boleh terganggu oleh adanya cengkram tadi. Kemudian ada retensi dari cengkram dalam akrilik itu harus dibengkokkan. Kemudian selanjutnya ada jarak antara cengkram atau dari jarinya cengkram dengan cervical gigi. Untuk paradental sekitar 1,5 sampai 1 mili, sedangkan untuk gingiva 1,5 sampai 2 mili. Nah, berikut adalah bagian dari cengkram kawat, yaitu ada bagian jari itu yang ini ya, yang bagian paling ujung. Bagian jari ini merupakan bagian yang paling lentur atau paling fleksibel. Biasanya jari itu ada pada di bawah dari titik lingkar terbesar gigi. Ya, ini bagian jari. Nah, bagian jari inilah yang harus dibulatkan tadi, kemudian yang tidak boleh menyentuh gigi tetangga. Kemudian ada bagian lengan, ini bagian lengan nih. Ya, bagian lengan ini dia biasanya berada di atas titik kontak, kemudian agak lebih kaku ya dibandingkan dengan bagian jari. Kemudian ada bagian occlusal rest, ini occlusal rest. Kemudian ada bagian badinya, di badinya maksudnya. Dan ada bagian lengan yang retensi ke dalam akrilik yang harus dibengkokkan. Nah, berikut adalah beberapa macam cengkram dari GTSL yang sering digunakan. Nah, untuk penggunaan cengkram GTS ini, memang tiap kampus itu beda-beda ya teman-teman ya, keep in mind ya, beda-beda. Jadi nanti mungkin bisa disesuaikan dengan penggunaan jenis cengkram yang teman-teman pakai di kampus. Nah, aku bahas satu-satu dulu ya, yang ada yang sering digunakan ya. Yang sering digunakan salah satunya adalah namanya cengkram 3 jari. Nah, cengkram 3 jari ini biasanya digunakan untuk gigi premolar dan gigi molar. Kemudian cengkram 3 jari ini itu biasa digunakan pada kasus gigi tiruan yang sifatnya itu adalah bounded saddle. Jadi cengkram 3 jari tidak boleh digunakan untuk yang sifatnya free end. Ya, untuk kelas 1, kelas 2 ini jangan digunakan. Nah, kemudian pun bounded saddle itu tidak boleh bounded saddle yang panjang. Long bounded saddle itu juga tidak boleh. Kenapa sih dia nggak boleh di long bounded saddle ataupun kenapa dia nggak boleh di free end saddle? Alasannya adalah cengkram 3 jari ini dapat menyebabkan tilting atau giginya bisa miring. Gitu ya. Oke, selanjutnya ada cengkram full Jackson. Ini mungkin teman-teman jarang pakai ya, tapi just to know aja, ada yang namanya full Jackson. Cengkram full Jackson ini adalah cengkram yang melingkari seluruh permukaan gigi. Jadi dari area proksimal, dari palatal atau lingual, kemudian naik ke arah oklusal hingga di atas titik kontak, kemudian turun ke bukal di bawah lingkar terbesar gigi, kemudian naik lagi ke oklusal hingga di atas titik kontak, kemudian turun lagi ke lingual, balik ke arah awal dia. Nah, biasanya dia indikasinya adalah pada area pada gigi molar ataupun premolar yang memiliki kontak yang baik di area mesial dan distalnya. Kalau dia kontaknya jelek ya nggak bisa ya pakai ini ya. Nah, jeleknya adalah nggak bisa nih digunakan untuk kasus yang giginya gendut, giginya bulat tuh nggak bisa. Kenapa? Karena dia bisa menyebabkan terjadinya cengkramnya sulit masuk. Ya kalau terlalu cembung giginya. Sorry. Karena tadi sulit masuk cengkram full Jackson, maka dibuatlah cengkram half Jackson, yang half Jackson paradental. Nah, cengkram half Jackson paradental ini itu mirip dengan cengkram full Jackson, namun dia hanya setengahnya aja. Ya hanya setengahnya aja yang muncul. Jadi dia cuma melingkari satu bagian aja seperti ini. Jadi mulai dari bukal, kemudian ke titik kontak, kemudian turun ke lingual seperti ini. Gitu ya. Kemudian untuk cengkram half Jackson ini merupakan cengkram yang paling sering digunakan. Ya, ada bahkan kampus yang benar-benar hanya menggunakan cengkram half Jackson ini aja. Jadi nggak pakai cengkram yang lain, jenis cengkram yang lain. Ada lagi yang menggunakan cengkram S atau C-claps atau C-claps atau S-claps, macam-macam penamaannya ya. Biasanya cengkram ini digunakan pada berangkatnya hari Jumat pagi deh. Oke, biasanya saya kita bisa nanti hotelnya istirahat kan. Oke, sorry ini dari mana yang bocornya? Kalau nanti ya. Oke, aku ulang ya. Untuk cengkram S atau C-claps itu bisa digunakan untuk gigi anterior, terutama gigi C yang memiliki singgulung yang besar. Ya, jadi makanya disebut C atau S karena dia memang hanya untuk gigi canino saja. Oke, kalau tadi itu cengkramnya, nanti ada lagi satu cengkram lagi yang di sini belum aku jelaskan. Nanti aku jelaskan di belakang ya, ketinggalan di sini. Kemudian, kalau kita lihat dari cengkram tuang atau yang digunakan untuk kerangka logam, ini sama ada bagian-bagiannya juga, yaitu ada bagian res di sini, ada bagian badan di sini, ada bagian bahu di sini, kemudian di lengan cengkramnya. Ya, kemudian ini adalah ada konektornya, konektor minor, juga sama konektor minor. Nah, lengan pada cengkram tuang itu dibagi menjadi dua, yang ada di bukal dan ada yang di lingual. Lengan cengkram yang ada di bukal itu disebut sebagai retentive clasp atau retentive arm. Sedangkan yang ada di palatal atau lingual itu disebut sebagai reciprocal arm atau reciprocal clasp. Apa bedanya? Bedanya adalah yang di bukal itu berfungsi sebagai retensi. Ya, sedangkan untuk yang di palatal atau di lingual itu berfungsi untuk menahan gaya yang terjadi karena adanya tekanan dari lengan retentif ini. Jadi teman-teman bayangin ya, ketika ada cengkram seperti ini nih masuk, ya, ini ada yang bagian anggapnya di bagian bukal, di bagian lingual, ya ketika ini masuk, dia pasti akan menekan gigi. Ketika tidak ada di bagian lingualnya untuk menstabilisasi, ini bisa menyebabkan giginya nanti lama-lama tilting ke lingual atau palatal. Itu kira-kira ya. Nah, selanjutnya untuk yang kerangka logam, teman-teman harus tahu dulu ada yang namanya konektor mayor. Apa sih fungsinya konektor mayor? Konektor mayor adalah konektor yang menghubungkan si macam-macam cengkram, kemudian susunan gigi yang ada di dalam rongga mulut satu sama lain. Nah, konektor mayor ini dibagi untuk rahang atas dan untuk rahang bawah. Untuk rahang atas ada yang U-shape. U-shape ini biasanya jarang digunakan, biasanya digunakan hanya untuk yang kehilangan giginya anterior. Kemudian ada palatal bar dan palatal strap. Bedakan antara bar dan strap ya teman-teman ya. Kalau bar dia tebal, ya bulky, ya kalau strap dia tipis. Nah, palatal bar ini biasanya lebarnya kurang dari 8 mili, tapi dia tebal.
Ya, kalau palatal bar itu dia hanya satu aja, kalau ini anteroposterior palatal bar itu ada dua garis, ada yang di anterior dan ada yang di posterior. Keduanya ini jarang digunakan karena dia bulky, biasanya pasiennya nggak nyaman. Kemudian selanjutnya ada yang strap. Jadi yang palatal strap. Palatal strap ini itu dia paling sering digunakan dan biasanya dia digunakan untuk yang kehilangan giginya bilateral dengan edentulusnya yang pendek. Edentulusnya pendek. Kemudian untuk yang palatal strap ini itu dia biasanya tidak bisa pada kasus di mana kehilangan giginya cukup banyak dan tidak bisa juga pada kasus di mana dia satu sisi agak sulit. Kemudian yang kedua ada ape strap. Nah, ini yang paling sering digunakan nih, anteroposterior palatal strap. Ini bisa digunakan pada hampir seluruh desain. Kemudian dia lebar minimalnya 8 mili. Nah, kemudian ada lagi yang namanya palatal plate. Dia itu berfungsi untuk menutupi lebih dari setengah permukaan palatal. Nah, gambarnya kira-kira seperti ini ya. Ini ada yang palatal strap ya, jadi dia untuk posterior biasanya. Kemudian dia ada U-shape. Ya, U-shape udah jarang digunakan, tapi sebenarnya bisa juga digunakan nih untuk kasus-kasus di mana ada torus. Nah, jadi buat torus itu kita nggak bisa nih pakai palatal strap, palatal plate itu nggak bisa. Paling pilihannya adalah antara U-shape atau ape strap atau ape bar. Nah, biasanya kalau torusnya kecil yang muat nih di dalam sini, itu kita bisa menggunakan ape strap ini. Namun pada kasus di mana torusnya itu udah sampai ke molek nih sampai ke sini nih, kita nggak bisa nih pakai ape strap. Kita harus menggunakan U-shape ini. Ya. Nah, selanjutnya untuk gigi konektor mayor untuk rahang bawah, ini ada beberapa konektor mayor yang sering digunakan. Contohnya ada ini dua yang paling sering digunakan ya teman-teman ya, ada lingual bar dan lingual plate. Bedanya apa nih teman-teman? Bedanya pada lingual bar itu dia tebel, ya bulky, tapi kecil. Sedangkan lingual plate itu menutupi gingiva sampai ke cervical. Kadang pasien suka nggak nyaman, that's why pasien lebih memilih sebenarnya menggunakan lingual bar. Tapi ada syarat tertentu teman-teman, kapan kita menggunakan lingual bar. Syaratnya adalah minimal jarak dari sini nih, cervical, ya, sampai ke dasar mulut itu adalah 8 mili. Why? Karena minimal jarak antara cervical dengan si barnya itu sekitar 3 mili dan barnya sendiri memiliki ketebalan sekitar 5 mili. So harus ada jarak antara jarak 8 mili antara cervical dengan dasar mulut. Terus gimana ceritanya kalau misalnya kurang space-nya? Berarti kita nggak bisa pakai lingual bar ini. That's why kita ganti dengan menggunakan lingual plate. Ya. Oke, next ada sublingual bar. Ini jarang dipakai karena biasanya neken banget sampai ke dasar mulut, pasien nggak nyaman. Nah, ini ada singlum bar mirip-mirip dengan lingual plate, tapi dia diletakkannya di singlum, agak lebih tebal, jarang juga digunakan. Ini tiga jarang digunakan ya. Terakhir ada yang namanya labial bar. Kapan sih kita menggunakan labial bar? Labial bar bisa digunakan pada kasus di mana misalnya giginya miring. Gigi ini itu miring ke lingual. Coba teman-teman bayangin kalau giginya miring ke lingual, gimana caranya teman-teman bisa masukin lingual bar dan lingual plate-nya? Gak bisa kan? Sulit karena adanya hambatan, karena ada gigi yang tadi miring itu. That's why kita bisa pakai contohnya labial bar ini. Yang tadi udah aku bahas ya. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai pontic design. Pontic design itu ada macam-macam. Ada yang sanitary atau hygienic. Ya, pontic sanitary atau hygienic ini itu merupakan pontic yang memisahkan space antara gigi dengan alveolar ridge sebesar sekitar 1-2 mili. Buat apa sih space-nya? Space-nya ini adalah untuk diharapkan ketika ada space ini kita bisa ada self cleansing. Jadi makanan yang nyangkut bisa keluar dengan mudah. Nah, biasanya pontic design jenis sanitary atau hygienic ini dia digunakan pada pasien-pasien yang office-nya buruk, ya, kemampuan untuk pembersihannya buruk dan hanya bisa digunakan biasanya untuk posterior rahang bawah. Mengapa? Karena estetiknya yang kurang baik. Ya, kan estetiknya nggak jadi nggak kayak gigi asli gitu ya, makanya digunakan pada posterior mandible yang tertutup sama pipi harusnya di sini. Kemudian ada yang namanya saddle atau ridge lap. Jenis pontic ini itu sudah tidak digunakan lagi. Kenapa? Karena dia tidak baik untuk self cleansing. Ya, jadi udah nggak boleh nih sebenarnya dipakai jenis saddle ini. Namun jenis saddle ini sebenarnya merupakan jenis pontic yang paling estetik karena benar-benar mengikuti bentuk dari gigi asli. Kemudian ada jenis pontic yang namanya conical. Nah, pontic conical ini itu biasanya pada gigi yang alveolar ridge-nya itu sudah runcing ya, alveolar ridge-nya runcing. Jadi nanti ketemunya ujung sama ujung, ya runcingnya sama yang runcingnya. Nah, biasanya untuk jenis conical ini itu digunakan pada gigi molar yang juga tidak membutuhkan estetik karena memang dia estetiknya kurang baik, nggak mengikuti gigi asli. Nah, selanjutnya ada jenis gigi tiruan yang paling sering digunakan, terutama untuk gigi tiruan sebagian lepasan ataupun gigi tiruan complete denture ya, itu adalah modified ridge lap. Nah, jenis pontic modified ridge lap ini mengkombinasikan jenis ridge lap ya dengan bagian belakangnya atau bagian palatal atau lingualnya itu terbuka. Nah, jadi dia itu dapat memberikan estetik yang cukup baik, terutama di bagian bukal, namun dia masih memfasilitasi cleansing, self cleansing yang cukup baik, terutama di bagian palatal ataupun lingualnya. Nah, kemudian ada satu lagi, yaitu jenisnya ovate. Nah, jenis ovate ini biasanya digunakan untuk gigi anterior karena dia memiliki estetik yang paling baik, ya. Dia terlihat giginya seakan-akan keluar dari soket. Nah, untuk jenis ovate ini biasa digunakan untuk pasien yang baru melakukan exo, ya. Jadi bisa langsung dimasukkan gigi tiruan ovate-nya. Ataupun kalau mau bentuk ovate pada gigi yang sudah lama di exo, kita memerlukan operasi terlebih dahulu untuk membuka alveolar ridge-nya. Tuh ya. Oke, dari gigi tiruannya sendiri atau gigi pontiknya sendiri itu macam-macam teman-teman. Ada yang dari resin akrilik, porselen, ataupun yang dari logam. Nah, kalau untuk gigi tiruan sebagian lepasan mayoritas pakainya resin akrilik ya teman-teman ya. Tapi ada juga nih teman-teman yang dibuat dari logam. Untuk gigi tiruan yang dibuat dari logam, untuk GTSL biasanya adalah pada kasus di mana dia menggunakan gigi tiruan kerangka logam dan di mana space untuk giginya itu sangat kecil. Ya, jadi nggak bisa nih kalau kalian pakein akrilik dia bisa patah. That's why dia pakein logam. Untuk porselen jarangnya buat kerangka buat removable ya. Biasanya porselen lebih ke untuk cekat. Ya. Nah, ini merupakan desain atau teori untuk penempatan cengkram. Nah, berdasarkan teorinya, penempatan cengkram itu bisa bilateral, ada pada 2 tempat, kemudian tripodal, ada pada 3 tempat, dan kuadrilateral, atau ada pada 4 tempat. Ya, seperti ini. Bilateral, tripodal, dan kuadrilateral. Nah, untuk penempatan cengkram bilateral ini, ya biasanya itu dilakukan pada Kennedy kelas 1. Ya. Sedangkan tripodal itu biasanya untuk Kennedy kelas 2. Dan kuadrilateral itu untuk Kennedy kelas 3. Kennedy kelas 4 gimana dong? Balik lagi ke bilateral. Ya, rumusnya kalau mau gampang, itu Kennedy, klasifikasi Kennedy, ditambah 1.
Misalnya klasifikasi kinerja kelas 2, berarti 2 tambah 1, berarti tripodal. Klasifikasi kinerja kelas 3, berarti 3 tambah 1, berarti kuadrilateral. Kira-kira seperti itu. Ya. Nah, sekarang kita harus tahu nih gaya-gaya apa yang terjadi pada gigi tiruan kita. Ada yang disebut sebagai gaya vertikal atau gaya oklusal. Ini terjadi ketika bolus makanan ada di permukaan oklusal, kemudian dia bisa menyebabkan gigi tiruan kita keangkat nih, terutama pada makanan yang lengket. Ya. Kemudian ada gaya horizontal, ada gaya yang sifatnya anteroposterior, ada yang gayanya lateral. Ini gayanya lateral. Nah, ini gaya pemindah tadi, gaya vertikal, terutama pada makanan yang lengket. Contohnya permen karet, karamel, ya seperti itu. Kemudian ada gaya rotasi atau gaya torsi. Gaya rotasi ini terjadi pada gaya yang dia berputarnya di garis fulcrum atau di garis rotasi. Sama ya ini ya. Nah, sebaiknya ketika kita mau membuat gigi tiruan, itu sebaiknya tidak dibuat seperti jungkat jungkit. Ya, jadi jangan sampai kita buat dia jungkat jungkit. Contohnya seperti ini. Ya, ini yang kelas 1 yang kurang baik. Contohnya adalah misalnya nih, kalau ada beban di sini, ya, ini nanti resnya akan terlepas. Ya, dia bisa menyebabkan giginya coplok gigi tiruannya. Jadi sebaiknya tidak dibuat seperti jungkat jungkit. Oke, kita masuk ke ketentuan umum desain dari GTSL. Nah, sebagian besar prinsip GTSL ini mirip-mirip dengan GTSKL. Ya, nah, untuk bagian dari marginal X ini nih, ya dari gigi yang diletakkan di girang bawah ya, itu sebaiknya tidak mengenai, ya ada bagian free marginal gingiva yang di relief, jadi nggak boleh ketekan sama akriliknya. Hal ini adalah ketika kita tekan atau ketika dia tidak di relief, itu bisa menyebabkan terjadinya iritasi saat berfungsi dari gigi tiruannya. Nah, ini contoh gambaran dari jenis cengkram. Nah, ini jenis cengkram kawat dan jenis cengkram tuangnya ya, partnernya, pasangannya. Nah, untuk 3 jari bentuknya gambarannya seperti ini. Disebut 3 jari ya karena ada 3, itunya kawatnya 1, 2, 3. Nah, untuk cengkram 3 jari, resnya itu berada di samping gigi yang hilang. Seperti ini ya, ini resnya di gigi yang hilang. That's why dia tidak boleh terlalu banyak. Misalnya dia hilang banyak nih, otomatis kan gigi ini nih akan bisa miring nih, ketekan ya karena resnya tadi. Nah, lawannya untuk si 3 jari pada gigi pada cengkram tuang itu ada pada cengkram ekar seperti ini gambarannya. Mirip ya. Ada retentive arm, reciprocal arm, dan ada res di sini. Nah, ada lagi yang namanya cengkram C tadi ya, atau kalau di gigi tuangnya, atau sorry, cengkram tuangnya disebut sebagai cengkram jilat. Oke, ini ya. Oke, ini adalah kalau tadi itu cengkram paradental ya, atau dia benar-benar fokusnya pada gigi tekanannya. Ada lagi yang merupakan cengkram kombinasi paradental dan gingiva. Nah, cengkram paradental dan gingiva ini dia bebannya tidak hanya pada gigi, namun juga pada mukosa. That's why cengkram ini bisa digunakan untuk area yang free end ataupun yang long span, ya saddle yang panjang. Nah, contohnya adalah ini adalah modified 2 jari modifikasi, ya, atau 2 jari modifikasi. 2 jari modifikasi ini maksudnya gimana? Jarinya itu hanya 2 atau bisa juga 3 sebenarnya, tapi lihat resnya. Resnya itu ada pada area yang berlawanan dari area edentulus. Kalau yang ini kan tadi di samping edentulus nih teman-teman, 3 jari. Kalau ini dia berlawanan dari edentulus. Nah, jari yang di sini atau resnya ini itu berfungsi untuk menstabilkan gigi ini agar gigi penjangkarnya itu tidak tilting. Nah, kalau di cengkram kawatnya, kalau di cengkram tuangnya itu ada yang disebut sebagai RPI. Res, proximal plate, dan I-bar. Nah, ini tadi yang kombinasi paradental dan gingiva. Nah, kalau untuk anterior pakai apa? Ini cengkram C, ya untuk cengkram tuangnya, dan ini cengkram jilet atau cyclops juga boleh. Ya, cyclops atau cengkram C, cengkram S sama aja mirip-mirip. Intinya dia naik ke singulum, ininya apa namanya? Kawatnya kemudian ditutup dengan menggunakan basis. Nah, sekarang kita bahas jenis-jenis kasus ya, contoh kasus ya. Contoh kasus ini ada Kennedy kelas 1. Ya, untuk Kennedy kelas 1 ini dia kehilangan giginya hanya pada gigi 7 saja. Ya, hanya hilang di 7, dia bisa meletakkan cengkramnya kalau mau simple taruh half Jackson aja di sini. Ya, ini sebenarnya cukup nih. Kalau tadi kelas 1 berarti penempatan cengkramnya minimal 2 ya bilateral. Berarti sebenarnya bisa nih hanya taruh di sini dan di sini aja. Tapi kenapa sih Kak dia taruh ada di depan juga? Ya, dia taruh di depan sini sebagai cengkram indirect. Ya, ini untuk menstabilkan agar dia nggak jadi jungkat-jungkit. Kemudian yang untuk rahang bawahnya dia ada yang disebut sebagai 2 jari modifikasi. Nah, 2 jari modifikasi ini dia dapat dibentuk dengan resnya kepisah kayak tadi ya. Kalau ini kan tadi resnya nyambung nih 2 jarinya. Kalau ini resnya kepisah. Jadi kelihatannya ada 3 jari, 1, 2, 3, tapi dia tetap resnya itu berada pada area yang berkebalikan dengan area diastemnya. Ini sama ya 2 jari modifikasi juga. Karena free end tadi ya, makanya dia pakainya 2 jari modifikasi. Nah, ini juga sama free end. Dia pakai 2 jari modifikasi di sini dan di sini. Dan ini juga sama 2 jari modifikasi dan untuk gigi C-nya dia pakai cengkram jilet. Nah, perhatikan, untuk kehilangan gigi yang cukup banyak, kita bisa menambahkan basis sampai ke area singulum seperti ini. Fungsinya untuk apa, Kak? Ini untuk menambah dukungan dari gigi. Jadi biar yang megangin giginya itu nggak cuma dia doang, nih, 2 ini doang, tapi gigi lain juga ikut berkontribusi. Sekarang gimana kalau kelas 2? Ingat, peletakan kelas 2 berarti minimal dia tripodal. Ya, 2 tambah 1. Seperti ini contohnya nih, ini benar-benar ideal kelas 2. Ya, ini ideal kelas 2. Jadi peletakannya 2 di satu sisi, ya, dan 1 di sisi satunya lagi. Disebut sebagai tripodal. Nah, ini karena free end, kita bisa pakai 2 jari modifikasi, dan untuk yang menstabilkannya dengan menggunakan half Jackson seperti ini. Juga sama ya, kelas 2 ideal, mirip banget sama yang tadi. 1 dengan menggunakan 2 jari modifikasi, dan 2 lagi dengan menggunakan cengkram half Jackson. Itu pula dengan yang ini. Nah, kalau yang ini dia karena depannya udah hilang, tinggal C doang, dia pakai jilet ya di sini, cyclops, dan sisi lainnya dengan menggunakan half Jackson. Ini untuk yang kelas 3. Nah, untuk yang kelas 3 ini, dia ingat tadi 3 tambah 1. Ya, makanya dia meletakkannya biasanya 4. Minimal 4. 1, 2, 3, 4. Ya, meletakkannya 4. Nah, untuk yang kelas 3 ini, biasanya kita bisa menggunakan cengkram 3 jari. Ya, 3 jari, 3 jari. Oke. Kemudian juga sama. Nah, untuk area yang cukup jauh, ya, space-nya besar, itu kita nggak bisa nih pakai 3 jari tadi. Ya, kita bisa pakai cengkram yang lain. Nah, pakai apa cengkramnya? Yang pertama adalah kita bisa menggunakan
Kalau untuk di anteriornya enak ya, kita bisa menggunakan skillet atau C-claps. Kemudian untuk yang di posterior di sini, itu kita bisa menggunakan 2 jari modifikasi. Oke, kemudian untuk sisanya, area satunya lagi, kita bisa menggunakan half Jackson. Oke, gimana kalau dia hilangnya panjang seperti ini? Ya, karena di kelas 3-nya panjang, dan anteriornya udah nggak bisa dipakai untuk megang nih, untuk megang gigi. Ya, kita bisa melakukannya seperti ini. Jadi di bagian posteriornya dengan 2 jari modifikasi, dan anteriornya itu nggak dipakein cengkram, tapi cuman meletakkan peninggian basis aja di sini. Oke, next ini karena di kelas 3 juga, tapi karena di kelas 3-nya udah banyak ya hilangnya ya. Jadi di bagian posteriornya sama kayak tadi, anteriornya juga sama. Ini juga masih sama ya. Nah, untuk kelas 4 tadi ya balik lagi. Kalau untuk kelas 4 kita naruhnya berarti balik ke kelas 1 ya. Jadi balik lagi ke bilateral. Nah, ini berarti kita meletakkannya minimal 2 aja. Sebenarnya di sini 1 boleh, di sini 1 boleh juga cukup. Tapi kita di sini bikinnya ada tambahan 1 lagi ya. Oke. Ini juga kena di kelas 4 tapi hilangnya udah banyak ya. Jadi long span sehingga kita bisa pakai di sini di gigi 4-nya kita bisa menggunakan 2 jari modifikasi, begitupun pada gigi 4 satunya lagi. Oke, juga sama. Kalau misalnya mau pakai half Jackson aja boleh nggak? Boleh. Ada kampus yang bisa pakai half Jackson aja. Jadi nggak perlu pakai 2 jari modifikasi. Kenapa sih Kak ada yang pakai half Jackson aja, ada yang pakai modifikasi atau 2 jari modifikasi atau 3 jari? Sebenarnya semakin banyak kalian meletakkan kawat atau meletakkan cengkram di rongga mulut itu pasiennya pasti makin nggak nyaman. Ya, tapi semakin retentif pula si gigi tiruan kalian itu. Jadi kalian lebih achieve-nya kemana nih? Apakah kalian mau seretentif mungkin atau senyaman mungkin? Kalian nggak bisa dapetin dua-duanya. Gitu ya. Beda dengan menggunakan yang kerangka logam. Ya, kerangka logam mungkin memang sangat nyaman dibandingkan dengan yang cengkram kawat seperti ini. Nah, ini juga sama ya kelas 4 kalau kelas 4-nya hilangnya sudah banyak. Jadi di sini dia pakai jilet, kemudian di sini cengkram 2 jari modifikasi. Ini juga sama ya. Oke, bagaimana kalau dia ada modifikasinya? Sama aja ya, nggak beda-beda jauh. Intinya adalah free end-nya itu nggak boleh dipakein 3 jari. Dipakainya ada 2 jari modifikasi. Ini juga sama. Kemudian yang areanya sempit bisa kita pakai 3 jari. Gitu kira-kira. Nah, gimana sih kalau misalnya kita mau taruh 3 jari nih, harusnya dua-duanya 3 jari, tapi nggak muat lokasinya, space-nya nggak muat buat naruh kawat sebanyak itu. Yang penting kawatnya 6 ya. Kita bisa ganti dengan menggunakan half Jackson, seperti contoh yang ada di gambar di bawah seperti ini. Gitu kira-kira. Oke. Oke, terakhir kesimpulannya, dalam melakukan pembuatan gigi tiruan, itu kita harus perhatiin dulu nih klasifikasi dari Kennedy-nya. Karena dia akan mempengaruhi penempatan cengkram yang akan kita lakukan. Ya, kemudian perhatikan pula tekanan yang diterima oleh gigi penjangkaran tersebut. Nah, gigi penjangkaran itu nggak boleh sampai over nih, dia melebihi toleransi yang dia bisa. Karena akibatnya kalau dia melebihi yang dia mampu, bisa menyebabkan giginya goyang, kerusakan tulang periodontal, ataupun juga bisa menyebabkan kelainan pada periodontiknya. Ya, giginya bisa non-vital. Gitu. Jadi perlu diperhatikan juga tekanan yang diterima oleh gigi penjangkarannya. Oke, sip. Thank you semuanya.